Assalamualaikum, halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang. Dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Unida Malang. Dalam Bincang Santai kali ini, kita akan membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai manusia tentunya tidak akan jauh dari yang namanya sengketa atau berperkara, baik itu nanti penyelesaiannya di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam proses penyelesaiannya tentu kita perlu pihak ketiga, yaitu yang dinamakan mediator. Nah, pada saat sekarang ini kita telah hadir pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dhani Haryanto, SHMH CMC CTC. Beliau adalah seorang akademisi sebagai dosen di Universitas Wisnuwardana Malang dan juga sebagai praktisi, pengacara, dan mediator yang sudah bersertifikasi. Kita sapa dulu Bapak Dhani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bisa Bincang Santai. Nah, kami di sini terima kasih atas kehadirannya Bapak. Mohon maaf atas kalau mengganggu waktunya. Nah, kita di sini nanti akan membahas tentang mediasi, Bapak. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, itu mediasi? Kemudian apa itu tujuan mediasi dan juga bagaimana proses dari mediasi itu sendiri, Bapak? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi begini, mediasi itu sebenarnya proses bagaimana menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh seorang mediator. Nah, sedangkan tujuan dari mediasi paling utama adalah menyelesaikan sengketa itu, menyelesaikan suatu masalah dan sengketa itu di antara para pihak agar mencapai kata sepakat, agar ada kesepakatan. Nah, ketika kita ngomong bagaimana proses mediasi, nah itu ada beberapa tahapan. Nah, mediasi di dalam persidangan perdata, ya, itu tahapan awal ada di tahapan pramediasi. Pramediasi tahapan awalnya adalah para pihak itu ada penggugat, ada tergugat, ya kan? Nah, penggugatnya itu mengajukan gugatan ke pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama misalkan. Nah, setelah gugatan itu diterima oleh pengadilan, nah nanti ada panggilan dari pengadilan. Nah, setelah para pihak datang ke pengadilan, penggugat datang, tergugat datang, itu sidang pertama. Sidang pertama majelis hakim yang mengurus perkara itu, memeriksa dan memutus perkara tersebut, itu menyampaikan bahwa di dalam persidangan perkara perdata ada kewajiban untuk mediasi. Nah, menyampaikan. Nah, setelah disampaikan haknya para pihak. Haknya para pihak apa? Untuk memilih mediator. Nah, mediator itu boleh dipilih asal mediator tersebut terdaftar di pengadilan tersebut, pengadilan yang tempat mereka bersengketa tadi. Boleh. Nah, setelah mereka memilih, baru nanti ditetapkan hari atau tanggal mediasinya. Itu tahapan pramediasi, ya kan? Nah, siapa mediator di sini? Sebenarnya mediator itu ada dua macam, ya. Boleh pegawai pengadilan dan hakim di lingkup pengadilan tersebut, ya. Boleh mediator non hakim dan non pegawai pengadilan, ya. Nah, terus saya teruskan dari tahap pramediasi tadi ke tahap mediasi. Tahap mediasi otomatis nanti pada saat mediasi itu ada mediator, ada para pihak, ada penggugat tergugat. Nah, tahapan awal mediator menyampaikan posisi para pihak, perkenalan. Nah, coba ini penggugat, pihak penggugat dan tergugat disampaikan perkenalan kita. Mediatornya juga memperkenalkan bahwa
Misalkan saya mediator ya, saya memperkenalkan saya adalah mediator di sini tidak memihak, baik itu kepada penggugat ataupun tergugat. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita juga menyampaikan hak-haknya para pihak, haknya penggugat maupun tergugat, ya kan? Haknya penggugat misalkan, oh penggugat itu punya hak untuk menyampaikan apapun permasalahannya kepada mediator. Demikian juga tergugat. Tetapi tidak boleh dalam waktu yang sama mereka berdebat di situ. Jadi gantian menyampaikan. Nah, ketika diperlukan, mediator juga diperbolehkan untuk meminta informasi atau menggali informasi dari salah satu pihak. Bergantian, itu namanya kaukus. Boleh. Oh, penggugat dulu atau tergugat dulu. Demikian sebaliknya. Nah, pihak satunya tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat. Nah, jadi di ruangan berbeda, begitu Mbak. Itu namanya kaukus. Apa tujuan kaukus? Agar kita menggali lebih dalam. Ya kan, pihak datang itu kan sebenarnya pada posisinya masing-masing. Mereka masih pada egonya masing-masing. Nah, pada saat datang pada egonya masing-masing, disitulah kita menggali interestnya. Menggali apa sih sebenarnya permasalahan orang ini. Nah, satu contoh begini. Ada penggugat ini keberatan atas tergugat, ya karena tergugat punya kandang ayam misalkan. Punya kandang ayam. Keberatannya kenapa? Kita gali informasi, kenapa Anda keberatan? Loh, karena kandang ayam itu bau misalkan. Bau. Nah, kalau permasalahannya bau, bukan berarti kandangnya yang dipindah atau kandangnya yang ditutup, kan begitu. Nah, bisa jadi nanti kita tanyakan ke tergugat atau orang yang pemilik kandang ayam ini, bisa nggak agar itu tidak bau? Kan ada solusi lain, kan ketemu interestnya nih. Kalau pada posisinya dia datang pada posisi, dia kan pasti ngomong, saya tidak mau ada kandang ayam di situ. Saya tidak mau, itu mengganggu saya, misalkan. Nah, itu. Jadi kita menggali interestnya. Setelah ketemu interest, baru biar nanti mereka itu akan menyampaikan, oh saya punya solusi nih dari ini. Misalkan kan begini, kalau dalam hal perkara cerai, ketika mediasi di pengadilan agama misalkan, itu perkara cerai itu kan biasanya ada kumulatif, ada tambahan. Ada juga yang tidak ada tambahan, hanya murni cerai saja. Murni cerai saja. Kumulatif itu bisa ditambah hak asuh anak misalkan, bisa ditambah lagi gonogini, kan? Bisa ditambah lagi masalah lainnya selain hak asuh anak dan gonogini, ya kan? Masalah lainnya apa misalkan? Oh, itu dulu masalah harta bawaan yang tercampur misalkan, dan ini dia bawa mobil misalkan yang perempuan, pada saat perkawinan mobil itu dijual diganti mobil baru. Nah, itu kan tercampur menjadi harta bersama. Itu disampaikan oleh mereka. Ketika mereka tidak menyampaikan, maka kita yang bertanya, Bapak Ibu, apakah dalam perkawinan selain perceraian, oke lah mereka akan bercerai, tidak ada masalah. Selain perceraian, ada ndak kira-kira dalam perkawinan jenengan pernah membeli tidak harta atau benda tidak bergerak atau apapun itu. Kalau mereka bilang, oh pernah Pak, saya beli rumah. Nah, itu akan kita sampaikan bagaimana nih posisi rumahnya. Nah, itu bisa dimediasi meskipun tidak termasuk dalam perkara yang kumulatif, perkara yang digabungkan. Nah, terus jenengan punya anak tidak? Usia anaknya berapa? Kenapa kita tanya begitu? Ini untuk menjamin kepastian hukum bagi anaknya. Anak itu kan perlu identitas. Perlu nanti ketika sekolah ditanya, oh kakaknya mana? Kakak ini ikut siapa? Biar jelas. Pasca perceraian kan pasti pisah kakak. Nah, itu kita boleh tanya. Nah, ada anak enggak? Oh ada, saya punya anak 2. Nah, ini usia berapa misalkan? Karena di KHI itu kalau di bawah 12 tahun sebenarnya itu hak asuh berada di tangan ibunya.
Tapi boleh didiskusikan di situ. Oh oke lah Pak, meskipun anak saya di bawah 12 tahun semua, satunya biar dirawat bapaknya. Nah, satu dirawat saya, boleh. Baik, Itu baik. kan tergantung kesepakatan para pihak ya. Nah, terus misalkan kita tanya lagi, oke, kalau anak di bawah ibu semua, bagaimana nih nafkah untuk anak? Bagaimana nafkahnya? Nah, karena begini, kalau kita ngomong perceraian, itu kan ada beberapa hak perempuan ketika diceraikan, ya. Itu kita bahas semua, Mbak. Kalau dalam pengadilan agama ya, mediasi DPA. Nah, misalkan begini, salah satu hak perempuan saat diceraikan, misalkan ada nafkah iddah, mut'ah, hadonah, madliyah. Apa itu nafkah iddah? Nafkah pada saat istri pasca diceraikan dalam waktu 3 kali masa suci, 3 kali masa datang bulan ya. Setelah selesai datang bulan atau 3 bulan. Itu besarnya berapa tergantung kesepakatan. Lalu apa itu nafkah mut'ah? Mut'ah itu perempuan pada saat diceraikan, ya kan? Berapa besaran nafkah mut'ah? Nafkah mut'ah itu tergantung kesepakatan juga, sama seperti mahar. Oh saya mau nikah, nah ini saya punya mahar sekian. Nah itu mau tidak. Nah begitu. Jadi semuanya tergantung kesepakatan. Di dalam mediasi tidak ada mediator memaksakan. Ini bagaimana kalau sekian, jangan. Biar nanti para pihaknya ikhlas menyelesaikan itu. Nah, lalu selain itu hadonah atau nafkah anak itu ketika mereka punya anak. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua baik laki-laki ataupun perempuan. Nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Ketika ada salah satu saja dari beberapa macam yang saya sampaikan tadi, mereka sepakat, ya, kecuali cerai misalkan. Oke, cerai itu namanya berhasil sebagian. Jadi dalam hal mediasi itu ada berhasil semua atau dinyatakan mediasi berhasil, ada dinyatakan berhasil sebagian, begitu. Jadi kita sampaikan semua. Terus dalam hal mediasi itu ada waktunya, Mbak, ada batas waktunya. Batas waktunya 30 hari dalam ketentuan Perma. Atau ketika 30 hari itu belum tercapai kesepakatan dan para pihak masih menghendaki mediasi, boleh kita mengajukan atau melaporkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Nanti para pihak nyampaikan ke saya melalui mediator atau melalui saya sebagai mediator ya, menyampaikan ke hakim memeriksa perkara bahwa memohon agar ditambah lagi waktunya maksimal 30 hari lagi. Jadi 2 kali 30 hari. Tetapi kalau kita ngomong apakah waktunya bisa dipercepat misalkan atau ini, itu relatif. Tidak semua perkara bisa cepat, bisa lama. Ya, itu tergantung tergantung para pihak. Ada memang kemauan untuk berdamai atau tidak. Karena ketika dia dari awal sudah tidak mau damai, itu susah sekali. Contoh, misalkan tujuan kita memediasi kan agar misalkan yang mau cerai tidak jadi cerai. Begitu. Tetapi kalau dia dari rumah misalkan pihak si laki-laki baik itu sebagai penggugat ataupun tergugat itu sudah menikah lagi pihak laki-lakinya, itu bisa jadi Mbak perceraian pasti terjadi kalau dia sudah nikah lagi secara tidak resmi gitu. Iya. Nah, baik Bapak, ini kan tadi kan jika sedari awal kedua belah pihak tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediasi, apakah dari mediator sendiri punya kiat-kiat khusus Pak supaya mediasi itu berhasil ataupun sebagian berhasil yang tadi disampaikan Pak? Ya, jadi memang begini Mbak, kalaupun perkara intinya tidak berhasil, kita bisa mencari celah hal lain yang bisa kita mediasi. Yang perkara itu belum tentu muncul pada saat hari ini ya, saya sampaikan tadi bisa
nafkah iddah, mut'ah, hadona, madliyah. Nah, Baik. madliyah itu tadi saya lupa belum saya sampaikan ya. Madliyah itu adalah nafkah terhutang. Oh, Nafkah begini, Pak. terhutang pada saat perkawinan si laki-laki ini misalkan dia kabur ya, Ya. atau dia tidak pulang bekerja, pada saat itu dia tidak memberikan nafkah. Nah, itu dihitung nafkah madliyah. Nah, besarannya berapa nafkah madliyah ini sama seperti yang lain tergantung kesepakatan. Maka kita gali lagi. Kita gali lagi. Nah, misalkan anak, kalau masalah anak biasanya orang tua itu kalau tidak ego ya, tidak Iya. ego, itu biasanya ya sudah biar saya relakan di bawah ibunya karena masih kecil. Nah, itu kita tuliskan di kesepakatan perdamaian, ya, damai sebagian. Nah, itu salah satu kiatnya ya kita bagaimana cara menggalinya. Nah, begitu. Kalau misalkan dia, oke, tidak mau yang lain, yang perempuan penggugatnya misalkan, saya tidak mau mut'ah, saya tidak butuh iddah atau tidak butuh yang lain, saya sanggup. Oke, tidak apa-apa, Bu. Jadi semua ditanggung oleh semua pihak dari ditanggung, penggugat. ya bisa begitu, Mbak. Tapi oke, tidak apa-apa, Bu. Tapi kita gali lagi, apa dalam perkawinan ibu tidak membeli rumah misalkan atau membeli tanah. Nah, kalau dia bilang, saya pernah beli tanah, saya pernah beli rumah. Nah, ini daripada nanti setelah cerai itu ibu ribut masalah rumah atau misalkan Harta gono gimana. iya, atau nanti kita namanya orang kan tidak tahu setelah cerai baik ibu atau bapaknya menikah lagi, nanti pada saat menikah itu perlu biaya macam-macam, dia mau jual gono gininya, mempermasalahkan lagi. Nah, itu kita kan tidak bisa prediksi kapan itu akan bermasalah lagi. Sebaiknya diselesaikan sekarang. Nah, ini saya sampaikan. Nah, karena menjual sepihak juga tidak akan bisa. Pasti ditanya, ini dulu dalam perkawinan kan gitu ya. Iya. Izin dari mantan suami atau mantan istri itu untuk menyetujui penjualan itu kan wajib ya. Nah, begitu Mbak Vivi. Nah, kemudian Pak, tadi saya mendengar untuk syarat menjadi mediator itu kan bisa dari non hakim atau melalui non hukum, sarjana hukum seperti itu. Apakah selama prakteknya beliau selama di lapangan, mediator yang dari non sarjana hukum itu menemukan kendala ataukah sesuatu, Pak? Maksud saya kan pasti yang namanya mediator akan terus bersinggungan dengan hukum, Pak. Ya, jadi begini Mbak, semua mediator baik hakim ataupun non hakim, saya ini kan akhirnya cerita bagaimana untuk menjadi mediator, begitu terus. Ya. Baik hakim ataupun non hakim atau pegawai pengadilan itu semuanya sama-sama harus bersertifikat. Sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa kan gitu. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Begitu. Misalkan ada lembaga kampus atau lembaga mediasi, dia diakreditasi Mahkamah Agung, dia boleh mengadakan pelatihan. Nah, artinya mediator baik itu hakim, non hakim ataupun pegawai pengadilan itu semuanya bersertifikat. Ya kan? Sama-sama mendapat pendidikan yang sama. Jadi kalau pendidikan mediasinya sama, cuman dalam hal penyelesaian sengketa itu kembali lagi pada pengalaman masing-masing pribadinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal penyelesaian sengketa itu dalam memuat isi kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk mengetahui ini yang mau saya tuliskan dalam kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak misalkan, saya bersepakat begitu kan untuk memberikan nafkah anak. Ya, tapi nilai nafkah anaknya misalkan minim sekali. Katakan Rp500 1 bulan umpamanya. Ya, bapaknya bilang begitu, enggak apa-apa, asal ada kesepakatan. Kalau itu saya tulis dalam kesepakatan damai sebagian, itu nanti apakah ini bertentangan dengan undang-undang lain? Misalkan dengan undang-undang perlindungan anak, iya kan? Atau misalkan oke, saya sepakat. Ya kan? Sepakat membagi anak menjadi 2.
anaknya dibelah menjadi dua. Nah, itu kan kesepakatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang lain. Jadi begini, dalam membuat kesepakatan itu diperlukan pengetahuan kita untuk membaca undang-undang, untuk mengetahui undang-undang yang lain yang berkaitan dengan hal itu. Jangan sampai kita bikin kesepakatan bertentangan dengan undang-undang. Atau bikin kesepakatan non eksekutorial yang tidak bisa dieksekusi. Ya, contohnya, oke, saya punya kemampuan untuk menafkahi anak saya 500.000 satu bulan, ya kan? Dalam tahun-tahun berikutnya akan saya naikkan 10% di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Ya, sepakat para pihak nih, sepakat. Cuma apa yang dijaminkan? Yang dijaminkan apa dalam hal itu? Ini kan nanti non eksekutorial. Iya. Tidak bisa dieksekusi, kan begitu. Kalaupun eksekusi, apa yang akan dieksekusi? Sama kayak begini. Oke, saya akan kasih nafkah mut'ah, emas. Nilai emasnya berapa? Kan harus dijelaskan, Mbak. Yeah. Karena ketika tidak dijelaskan nilai emasnya, misalkan emas itu kan ada yang ada grade-nya, ada harga yang dari kecil sampai yang nilainya besar per gram. Itu harus sampaikan 2 gram senilai 2 juta rupiah misalkan. Harus begitu. Kalau tidak begitu tidak bisa eksekusi. Oh, jadi harus benar-benar jelas. Harus jelas. Ya, jadi menuliskan bahasa hukum otomatis sebenarnya harus didasari dengan keterampilan hukum. Siapapun mediatornya, baik itu hakim, non hakim, pegawai pengadilan atau bahkan di luar sarjana hukum sekalipun, dia harus mencari pengetahuan hukum. Baik itu otodidak maupun belajar ya, lagi. Boleh, Mbak. Yeah. Jadi jangan sampai menutup diri. Jangan sampai kita menutup diri sebagai mediator itu. Enggak perlu. Saya kan sudah ahli. Saya sudah dapat sertifikat. Siapapun itu, baik itu mediator atau apapun, jangan mengaku dirinya paling hebat. Ya kan? Karena di situ kita masih banyak yang tidak tahu. Semakin kita paham, semakin kita tidak tahu kan. Banyak yang tidak tahu. Ya misalkan tadi salah satunya. Ada lagi begini. Ketika mediasi perkara waris misalkan. Nah, karena kita tidak tahu, kita itu kan pasif ya. Kita tidak tahu, memang pasif. Kita posisinya mediasi itu, mediatornya tidak tahu. Para pihak ini asalnya dari mana tidak tahu. Tahunya kan kita membaca perkara atau membaca resume yang dihadirkan para pihak. Kalau para pihak bisa membuat resume perkara. Kalau tidak bisa membuat, ya kita yang menggali dari gugatan tadi. Nah, kita harus memang benar-benar mampu menggali. Jangan-jangan ini ahli warisnya bukan 2 orang, iya kan? Ya. Jangan-jangan ahli warisnya 7 orang. Nah, kalau itu hasil mediasinya sudah sepakat tetapi akan merugikan pihak ketiga atau ahli waris lain yang tidak kita ketahui, ini kan mediasinya akan batal menurut Permai. Iya. Akan batal demi hukum nantinya. Jadi tidak bisa dieksekusi karena bertentangan, ada pihak ketiga yang dirugikan. Kalaupun mau dieksekusi pihak ketiga pasti dia melakukan perlawanan. Ya begitu. Nah, ini mentah lagi nanti. Makanya itu harus tuntas mediasi itu. Jangan sampai mediasi itu ada suatu hal yang tidak diungkapkan. Nah. Itu kemampuan menggali kita sih sebagai mediator. Apalagi dalam mediasi diperlukan kemampuan mediator itu sendiri untuk menggali peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat itu kan, Mbak. Berarti kan tidak boleh, kita harus terus belajar, baik itu dari non sarjana hukum maupun dari sarjana hukum itu sendiri. Nah, baik. Pak, tadi kan sempat dibahas, itu kan mediasi yang dibahas tadi tentang perkawinan itu kan masih dalam lingkup pengadilan, Pak. Kemudian nanti jenengan tadi menjelaskan tentang waris. Misalnya, pihak-pihak dalam waris itu tidak ingin menyelesaikan sengketanya di pengadilan, terus mendatangkan mediator. Nah, apakah ada perbedaan proses, Pak, antara mediator di dalam pengadilan dan di luar pengadilan? Ya, jadi begini, Mbak, sebenarnya kalau para pihak menghadirkan mediator di luar pengadilan itu diperbolehkan. Ya, asal mediator yang bukan hakim atau pegawai pengadilan.
Oh, Ya, baik. kalau Ya, ya, ya. mediator non hakim atau non pegawai pengadilan itu bebas. Misalkan saya menjadi mediator di salah satu pengadilan. Nah, pada saat itu juga saya bisa bikin janji dengan para pihak yang bersengketa di luar pengadilan, boleh diperbolehkan. Ya, ketika para pihak tidak bisa bertemu secara langsung, nah kan sebenarnya mediasi itu harus ketemu langsung. Iya. Ya, boleh melalui teknologi sekarang. Oh. Nah itu diatur di Perma, ya di pasal 5 ayat 3 kalau tidak salah, Perma 1 2016 itu diperbolehkan dianggap bertemu langsung. Ya, dianggap bertemu langsung. Nah, ada lagi pertanyaan lain. Lalu kalau para pihak tidak bisa mengikuti mediasi dan dia mewakilkan ke penasihat hukum, bagaimana? Kan begitu ya. Nah, ini diperbolehkan asal di dalam kuasa penasihat hukum tadi atau penasihat hukum tadi diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan mediasi. Kalau dia tidak punya kewenangan mengambil keputusan mediasi, kan mediasinya tidak pernah bisa dilakukan, kan begitu. Kalaupun berhasil tidak bisa dilakukan. Nah itu. Nah kalau di luar pengadilan itu ya tadi itu kan mediatornya harus yang non hakim atau non pegawai pengadilan. Itu prosesnya hampir sama seperti di pengadilan, tetapi tidak ada gugatan masuk dulu kan. Mereka mediasi biasa, ada kesepakatan, hasilnya kesepakatan damai. Nah, hasil kesepakatan damai ini boleh diajukan penetapan ke pengadilan, ya, baik itu melalui gugatan, ya, atau permohonan. Ini kalau mereka ingin, saya pengen hasil mediasi ini nanti bisa bersifat eksekutorial, ya dia wajib melakukan permohonan ke pengadilan, ke pengadilan, ya kan, mengajukan permohonan. Seperti gugatan biasa begitu, terus pada saat sidang pertama disampaikan saya sudah mediasi dan ada kesepakatan, sudah berhasil, ada kesepakatan damai, maka hakim tinggal memutus perkara itu untuk menghukum para pihak melaksanakan kesepakatan damai. Itu. Ya. Kalau di luar itu bisa juga hasil kesepakatan tadi diaktakan ke akta notaris, ke notaris. Notaris. Ya, itu nanti hasilnya sama seperti perjanjian. Nah, apapun hasil mediasi ketika mereka sudah sepakat, ini sebenarnya kan pihak ketiga tidak boleh merubah, atau bahkan para pihak ini tidak boleh merubah sepihak, ya, atau bahkan pihak ketiga harus menghormati. Ya, bahkan hakim sekalipun harus menghormati hasil mediasi tadi. Jangan sampai hasil mediasi dibatalkan sepihak, hakim menyetujui. Nah, apakah di lapangan pernah, Pak, terjadi hasil mediasi sudah ada kemudian dibatalkan oleh hakim? Sepengalaman panjenengan. Ya, kalau pengalaman saya waktu jadi mediator pernah, bukan dibatalkan oleh hakim, hakim menyetujui, ada pihak yang membatalkan. Misalkan ini ya kembali lagi kepada pengetahuan masing-masing. Kalau kita membahas kesepakatan itu kan sama dengan perjanjian. Ya. Nah, dalam hal perjanjian ada namanya asas pacta servanda. Di mana perjanjian itu harus dihormati bahkan oleh pihak ketiga atau hakim sekalipun, kan begitu. Apalagi ini kesepakatan damai sudah berhasil sebagian masuk ke persidangan. Ini pernah saya mengalami, masuk persidangan, hakim menerima keberatan dari salah satu pihak. Ini masalah nafkah anak, nafkah hadona, ya, nafkah anak. Waktu itu disepakati 2 juta rupiah, ya. Yeah. Saya nggak sebut yang berperkara siapa, saya hanya sebut nilainya 2 juta rupiah. Nah, tiba-tiba pihak ini membuat surat keberatan dari hasil mediasi. Padahal mediatornya tidak memaksa. Itu para pihak sendiri sepakat. Ya oke, saya sepakat 2 juta rupiah. Iya. Nah, dia menyampaikan ke hakim, Pak Hakim, saya ini petani. Ya, padahal pada saat kita gali, pada saat mediasi, Mbak, pada saat mediasi kita gali bersama, itu bukan petani, petani biasa atau buruh tani. Dia pemilik kebun yang sebenarnya mampu kalau sekali panen itu nilainya besar, begitu kan, kalau cuma begitu. Itu.
intinya. Gitu Oh, Mbak Vivi. baik. Sangat menarik sekali sebenarnya Pak. Saya masih punya banyak sekali hal yang harus ditanyakan. Tapi ini terkait dengan waktu Pak. Waktu tidak terasa sudah hampir 30 menit kita berbincang. Jadi ya, mohon maaf ini harus terpaksa kami akhir sampai dengan di sini. Apakah ada closing statement Pak dari jenengan untuk pesan-pesan untuk pemirsa sekalian Ya. terkait dengan bincang-bincang hari ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi begini, dalam sengketa itu kalau mau lebih cepat sesuai dengan asas peradilan ya, cepat, sederhana, biaya murah atau biaya ringan, jangan sampai sengketa itu dinaikkan ke pengadilan. Kenapa? Karena sengketa naik ke pengadilan itu kan ultimum remedium ya, Iya. upaya terakhir. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, kalau tidak bisa mengajak pihak ketiga yang netral. Ya, jadi istilahnya jangan sampai berkonflik berkepanjangan. Ya, stop konflik, get mediation. Wah, keren sekali Pak pesannya hari ini Pak. Baik, demikianlah bincang santai hari ini. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dhani telah hadir di sini meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu Pak. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Unida Malang. Dan tunggu informasi materi yang menarik berikutnya di channel Unida Malang. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.